Jangan pada sok berkuasa di sini. Seminggu selesai kalau saya kerjain. Tapi pengawasannya tidak dilakukan. Kalian pikir masyarakat ini kerbau semua bisa diusir? Pemkot juga nggak usah ngarang-ngarang lah. Tong saya yang namanya Ahmad Tambur, tanah ini tong gue jual kepada PT Labrata, nggak ada PT lain. 73, Kompas 83 Pak, 10 tahun bedanya. Makanya aneh, kok sekarang Medialen kuasain. Bingung saya kalau Medialen punya gini dari mana? Labrata juga nggak pernah jual, maaf Pak, saya bukan bela Labrata, bukan. Bingung Pak saya ini orang bodoh Pak, jangan diajar ajarnya nggak bodoh. Coba Bapak, senior-senior saya yang paham di hukumnya, tolong diperjelas dan diperbaiki. Jangan sampai nanti di tempat-tempat lain seperti kayak gini. Ada kekurangan dari PT atau pengembang seluas 11.796. Tolong diberikan informasi data yang terakhir, Pak. Biar tidak ada dualisme. Pertemuan yang pertama dengan pertemuan yang sekarang selisih, ada perbedaan. Ini nggak akan selesai, Pak. Mendengar jawaban dari pihak BPN bahwa yang disampaikan oleh pengembang bahwa itu sudah dilakukan permohonan sertifikat, ternyata juga tidak. Pak pengacara ya, izin. Saya bicara hanya meluruskan. Ini sudah dua nih, Pak. Yang pertama diakui pada saat ke sana, iya ada kekurangan. Luasnya sekian, ternyata sekarang cuma 100 sekian. Ini selisih. Yang kedua, penyampaian yang disampaikan oleh pengembang bahwa sudah dilakukan pengurusan sertifikat sejak lama tapi tidak berjalan di BPN, ternyata juga tidak. 2 poin. Berita acara yang sudah berlaku ini bisa digugurkan dulu, bisa dibatalkan. Karena apa? Dari pihak pengembang ini tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada. Karena harusnya Pemda sudah bisa mengelola asetnya. Dari tahun 2017 dikasih waktu 2 tahun kesepakatan, sudah sertifikat. Hari ini juga belum. Bahkan belum terdaftar di BPN. Terhadap 29 objek pasos-pasum dari Permata Medialen itu memang belum didaftarkan, Pak. Mendorong PT Medialen segera memenuhi kewajibannya karena tadi informasi dari teman-teman BPN belum masuk didaftarkan ya, Pak. Kami baru dapat kuasa per hari ini, Pak. Oh, baru dapat kuasa per hari ini. Untuk saat ini kita sedang melakukan penelusuran. Baik. Penelitian terhadap perkara, Pak. Pihak pengembang belum bisa memberikan informasi apa-apa ya, Pak? Hanya dokumen-dokumen saja, Pak. Dan hanya dokumen-dokumen. Dari penelusuran dan juga sedikit cerita dari BPN dan juga dari Bapak. Tapi pemahaman kita itu bahwa kewajiban kita adalah kekurangan pendaftaran bidang tanah yang akan diserahkan kepada BPAD. Iya, satu pendaftaran, Pak. Betul. Karena terkait dengan masa ya, Pak, waktu yang sudah disepakati dalam berita acara serah terima pasos itu, Pak. Baik, ya, Pak. Dari 2 tahun sekarang sudah berapa tahun, Pak Sigit? Ya, 8 tahun ya, Pak. Baik. Saya di sini berdiri atas nama masyarakat yang memang harus dibantu. Medialen harus perjelas nanti, termasuk Pemkot, karena menurut pengakuan masyarakat, tanah ini yang mereka miliki tidak pernah diserahkan kepada Medialen, apalagi kepada Pemkot. Saya tahu betul lah bagaimana kong kali kong, bagaimana mafia ada di seluruh ruang Republik ini. Karena menurut masyarakat yang memang memiliki alas hak lo di sini, giri. Itu kuat apa tidak? Tunggu dulu, bukan soal kuat apa tidaknya alas hak giri itu. Di Republik ini ngurus sertifikat itu susah sekali. Di Republik ini lebih 60% masyarakat nggak punya surat tanah. Kenapa? Susah sekali ngurusnya. Bukan nggak mau. Yang sejak engkongnya ada di sini kemudian dianggap nggak kuat. Bukan berarti kalau masyarakat alas hukumnya, alas haknya hanya sekedar giri, surat camat, surat desa, kemudian dianggap nggak kuat alas haknya, diserahkan semuanya ke corporate, ke pengembang dan lain-lain. Itu nggak boleh. Kalian pikir masyarakat ini kerbau semua bisa diusir? Pemkot juga nggak usah ngarang-ngarang lah. Masyarakat nggak pernah berurusan tiba-tiba tanahnya dijadikan pasos-pasom. Masyarakat diajak ngomong, mereka tahu dulu, kemudian diganti. Kan nggak seenak kita juga ngambil tanah rakyat dan masyarakat karena kita bilang cuma giri itu alasnya gitu. Nggak boleh juga. Karena Pak Azran sudah pernah bawa ini ke rapat pleno, maka ini akan kita kawal. Nanti kita panggil, Pak, semuanya. Leluhur saya itu pesan, Pak. Siapa yang nggak pernah Kompi Agung Raja di Kembangan? Sejagotabek orang tahu. Jangan pada sok berkuasa di sini. Tolong diperbaiki tanah ini. Jangan jadi pada rebutan. Saya nggak mau hal seperti yang sepele jadi pertumpahan darah. Saya ahli waris dulu, Pak. Aturan main menyerahkan pasos-pasum sebagai kewajiban pengembang itu harus clear semuanya. Sebelum ditandatangani berita acara itu ada turun ke lokasi mana yang buat penghijauan, pendidikan,
jalan, saluran, itu semua dicek. Makanya kemarin kan ada penyampaian bahwa ada jalan yang belum selesai. Makanya kita turun. Kalau tidak ada pembicaraan kemarin, saya juga capek Pak turun kemari. Kami dari DPD banyak kerjaannya. Ini kesalahan dari pihak Bapak sebagai aset. Juga penyampaian dari pihak pengembang tidak memberikan informasinya. Sudah didaftar belum? Katanya sudah, ternyata kan dijawab hari ini belum. Ini kan temuan lagi Pak. Seminggu selesai kalau saya kerjain. Selesai nggak BPN? Balik nama. Selesai kan? Anggaplah 14 hari atau 1 bulan. Selesai, nggak perlu tahun-tahunan. Ini ada kelemahan dari Pemda. Nerimanya saja, tapi pengawasannya tidak dilakukan. Kucing dalam karung diserahkan ke Pemko. Pemko terima, tanda tangan. Hahaha, tawa-tawa. Ternyata tanahnya masih bermasalah. Nenek moyangnya Medialand ada di sini nggak dulu? Tinggal di sini? Enggak kan? Yalah, nenek moyangnya Pemko juga nggak tinggal di sini. Kongkong mereka yang tinggal di sini. Terus kita nggak akuin itu sejarah tanah itu. Nggak boleh. Saya pikir sudah lah Pak. Itulah supaya nggak berlumpur semua Pak. Selesaikanlah baik-baik dengan masyarakat. Daripada semuanya kena lumpur ya kan.